Sahabat Pos, kota yang Kinan datangi kali ini merupakan kota besar di masa lampau. Karena dulunya, kota ini merupakan ibu kota dari Kasunanan Jawa. Dan dari kota ini juga kita bisa sama-sama belajar banyak sekali sejarah Indonesia, dari mulai kebudayaan Jawa sampai tradisi adat yang masih terjaga sampai saat ini. Gimana sahabat Pos? Udah bisa nebak kira-kira Kinan lagi ada di kota mana? Betul banget, kota Surakarta atau yang biasa dikenal dengan nama Kota Solo. Nah, Kinan akan mendatangi salah satu pebisnis online di Kota Solo yang memproduksi kerajinan lokal tapi punya daya tarik yang global. Yang pastinya Kinan juga nggak akan sendirian. Kita akan sama-sama cari tahu yuk, siapa yang akan menjalankan misi menjadi Papos. Ikuti terus yuk. Pagi Pak. Pagi, monggo. Dari kantor pos. Wah. Mana nih barangnya yang udah masih dipakai Pak? Masih belum packing Pak. Mana ya? Tadi katanya sih daerah sini guys. Oh ini nih. Akhirnya ketemu juga. Wih, kece guys. Lihat produknya. Itu lihat. Ini kayaknya buat tempat lampu sih ya. Ingat ini tempat lampu ya, bukan tempat untuk melihara burung. Nggak ada burungnya soalnya, beda lagi. Ya Mas, maaf. Produk. Enggak sih Mas, maaf ya, tapi sebelumnya saya sambil ngevlog ya Mas ya. Iya. Iya, saya lagi nggak nyari produk sih Mas. Nyari siapa Mas? Saya lagi nyari bos saya. Bos Mas siapa? Iya, namanya Pak Dwi. Pak Dwi, di sini Iya. ada yang namanya Pak Dwi. Masa? Ada. Coba dicek lagi, yakin? Udah saya cek di kartu keluarga juga nggak ada. Ya itu mah keluarga emas. Saya nyari bos saya namanya Pak Dwi Indarmani. Oh, jangan-jangan apa yang ngobrol saya sama bapak saya tadi ya? Nah, coba tanya dulu bener nggak namanya Oh iya, saya Pak Dwi. cek dulu ya Mas. Boleh. Kita ikut ke dalam guys. Coba Mas, dicari dulu. Gue mau ketemu bos gua. Iya Mas, ada yang nyari. Ada apa Mas? Ada yang nyari. Nah, ini bener Pak Dwi. Benar. Guys, Comehere guys, Comehere. Come here. Ketemu guys akhirnya. Nah. Ada apa ini Mas? Hah? Ada apa ini Kang? Ini ada teman-teman saya nih kameramen. Ini ada Pak Dwi di sini, ada saya Kinan. Ya, Bapak belum tahu Pak Dwi siapa? Awalnya Bapak ngira Pak Dwi siapa? Mereka kan tukang pos biasa ya. Saya orang yang bantu Pak Sri bungkusin barang mau dikirim ke luar negeri nih. Ini kan mau kirim tapi Iya. Oke. Ini mungkin sedikit informasi aja buat Pak Sri ya. Ya, Dengan Pak Bapak Sri, Pak Dwi Indarmani ini beliau adalah Kepala Regional 6 PT Pos Indonesia. Gitu. Ya, salah-salah. Iya. Monggo ngobrolnya dulu aja. Oke. Ginilah Pak, suasana workshop kecil kami seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya, barang-barangnya cuma ya seperti inilah. Bangunannya kecil tapi bikin adem nih, barangnya bagus-bagus. Karena banyak ini kali Pak ya, karena banyak unsur kayu juga di sini. Jadi mungkin lebih membuat suasana lebih dingin gitu. Logamnya warnanya juga cenderung gelap jadi adem ya. Iya, warnanya coklat ya. Apa tidak silau. Gitu, iya. Tapi kalau boleh saya ganggu sedikit nih Bapak-bapak sekalian. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya. Mungkin kita pengen tahu lebih lanjut nih, lebih awal, lebih dulu. Sebenarnya Intermedia Logam itu memproduksi apa aja dan pertama kali berdirinya tuh gimana sih Pak? Tahun berapa? Kalau kita cerita tentang budaya sudah panjang sekali Mas. Cuma kita sekilas aja gitu, sebenarnya Intermedia Logam berdiri itu atas motivasi malu gitu loh Mas. Malu, rasa malu gitu. Karena ketika itu saya itu belum bisa apa-apa. Itu oleh Pertamina Persero Jawa Tengah itu dibantu peralatan produksi gitu loh. Dibantu? Peralatan untuk produksi. Oke. Gitu lah. Dari situ saya kan posisi masih ikut orang. Wah, kan udah tidak enak, malu lah. Mosok wis ada bantuan kita isi meluang nggak dipakai itu tidak enak. Jadi dari nol kita belum bisa apa-apa, kita tetap
mulai mandiri karena termotivasi itu. Pak Sri ini termasuk pendiri lah ya industri tembaga di Kecamatan Sipogo ya, Desa Tumang ya Pak. Khususnya saya itu kan nol sekali Pak dari dulu. Saya beralih dari pengrajin tradisional bikin dandang. Tadinya saya ahli bikin Dandang Sayang Tembogo Patri. Iya, gitu. Yang untuk masak itu Pak, untuk berkakak itu loh. Nah, itu kan terus saya generasi kakak saya itu sudah memulai ini. Saya kan jadi ingin karena saya anak petani. Saya belum pernah ke kota. Saya itu wah, mosok aku gede semene nyangkut urung tahu loh. Ada teman-teman yang kerja gini masang ke kota kan jadi pingin. Makanya saya jadi wes pokoknya mandiri gitu. Dari situ Jadi awalnya tapi nggak jualan dandang kan awalnya ya. produksi dandang. Tujuannya kan cuma di pasar lokal. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Pasar lokal di sini Pak itu bagus. Biasa saya baru ingat itu Pak, dandang itu warnanya ya kayak tembaga. Tapi warnanya ini ada yang kuning, ada yang hijau. Natural tembaga seperti ini. Bedanya apa ini Pak? Warna-warna hijau itu kan sebenarnya warna hijau antik. Jadi kan Itu diwarnain atau emang asli? lah kita bikin. Bapak coba ingat kalau tembaga itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun, pasti akan timbul warna hijau itu. Nah itu oleh bule-bule yang jauh di sana itu kan dianggap bule orang-orang luar negeri. Pasarnya memang sebagian besar ke luar negeri Mas. Terus terang ini kan komoditas tembaga itu harganya mahal Pak. Jadi kalau mungkin loh kalau yo wong-wong kampung gini yo ora kuat tuku lah Pak gitu yo. Jadi lah gitu. Artinya yo mereka-mereka yang mampu beli. Oke, jadi ini sebagian besar produk Pak Sri ini ekspor nggih. Kemana aja Pak Sri ekspornya? Kalau tembaga itu pangsar bagus Amerika dan Eropa Pak. Amerika dan Eropa. Iya. Oh, Eropa paling jauh kemana Pak? Eropa kita sampai ya Jerman, Inggris ada. Nah, kalau tadi kan Pak Sri sempat bilang ya Pak Dwi, nyampe di Eropa itu Jerman juga nyampe, beberapa negara Eropa juga. Nah, kalau untuk Asianya sendiri gimana pasar Asianya? Cukup lumayan bagus Mas. Kalau Asia itu yang banyak itu tetangga kita malah Malaysia banyak. Sampai Jepang Pak. Jepang, Hongkong, Taiwan, Singapura. Iya, gitu. Negara-negara yang tergolong maju di Asia ini juga Australia juga. Nah, berhubung mungkin usaha dari Pak Sri ini dikirim ke Eropa, terus juga di Singapura, Malaysia. Ini mungkin bisa mencoba layanan terbaru dari Pos Indonesia ya Pak ya? Pak Sri, kita PT Pos Indonesia meluncurkan layanan baru. Bahwa nanti bisa dicoba ya, kayak apa Bapak pasti akan lebih puas karena layanan ini waktunya lebih cepat, harganya lebih kompetitif dan lebih memuaskan pelanggan. Nanti dicoba Pak untuk Asia, untuk Eropa. Tapi ini tahap sekarang memang yang sedang kita geber ini memang yang di Asia dulu Pak. Itu. Nah itu kan kebetulan Pak, kan kami sebenarnya selama ini walaupun ya bisa kita bilang sendiri bersyukur dan lancar lah alhamdulillah Pak. Tapi sebenarnya banyak kendala dalam permintaan khusus misalnya. Jadi ada yang orang Amerika itu mau beli itu katakanlah one day, 2-3 hari sampai lah. Kita kan juga tidak berani Pak itu. Itu apakah mungkin seperti itu Pos itu bisa? Sangat bisa. Jadi QIX Pak, nama produk terbaru PT Pos Indonesia. QIX Mbak, nggih, jadi rada milenial lah namanya saya gitu ya. Lidahnya harus dilatih, malah tak ulang-ulang QIX. Kicks sosok ngomongnya kicks gitu Pak. Itu harganya lebih oke Pak, dan waktunya lebih menjanjikan. Jadi lebih tepat, jadi lebih bisa dijanjikan. Janji ini memenuhi 3 hari, 2 hari, 1 hari, itu nanti akan tepat seperti yang kita. Nah, kalau gitu kan kita lebih Pak, lebih punya harapan lagi gitu loh. Di saat pandemi seperti sekarang sebenarnya kan kita ini susah. Tapi masih bisa jalan. Tapi kalau itu memungkinkan, mungkin Kak ada harapan baru buat kita. Gitu. Kalau kami hadir untuk itu memang. Dan mungkin lebih enaknya lagi kalau misalkan nanti Pak Sri menggunakan layanan terbaru dari Pos Indonesia QIX itu, jadi kalau misalkan Bapak ke konsumen bisa ngasih estimasi waktu yang pasti ya. Ya, itulah yang kita sering Iya, kita sebenarnya Pak, dalam kondisi terkadang itu takut istilahnya
tidak tepat waktu. Itu kan reputasi kita di pasar kan akan jatuh gitu loh. Dan nanti kalau bagaimana, saya sebenarnya sudah sekian lama pengen juga mencurahkan semua ini. Bisa enggak kita yakinkan bahwa memang 2 hari sampai gitu loh. Agar kita enggak jatuh image di mata konsumen gitu. Kami harus bantu kawal karena kualitas kami akan menentukan benaviditas Bapak, kepercayaan masyarakat, pelanggan kepada Bapak tentunya ya. Oke, Pak. Siap Pak, kami support Pak Sri. Ya. Nah, itu kan kalau untuk di Asia, terus juga Eropa, keluar negeri ya Pak ya. Kalau untuk lokalnya sendiri gimana? Kalau lokal itu Ada pasar lokalnya Pak? ada sih Pak. Semua kan, semua perhotelan kan pakai interior tembaga hampir semua. Jadi hotel-hotel bintang itu pasti ada logamnya gitu. Dan memang cuma dari Tumang ini. Kampung Tumang ini. Luar biasa. Di luar Tumang nggak ada ya Pak ya? Di luar Boyolali nggak ada? Tidak ada. Jawa Timur barang nggak ada? Lain lah. Ada di Bondowoso terbatas lain sekali. Di Juwana hanya cor-coran terbatas. Gitu. Nah, berhubung juga mungkin Pak Sri ada pasar lokalnya, bisa juga mencoba layanan terbaru dari Pos Indonesia juga. Kalau internasional apa tadi? QIX. Nah, kalau pasar domestik Pak, itu kita punya produk yang namanya ada QCOM, ada Q9, ada Q9 Plus bahkan. Semuanya QQ gitu. Q itu kan bahasa Jawanya itu quality Pak. Quality itu. Dan mungkin ini Pak yang paling membantu kita itu terkait dengan waktu itu dari pos itu bisa standby jemput ke kami gitu loh. Itu yang membantu. Saya lanjutkan ya. Bahkan Q9 Plus itu, Q9 Plus itu 3 jam udah sampai di alamat. Nggak usah dibawa-bawa kemana-mana, Bapak order, diambil, langsung diantar. Pakai Q9 Plus saja. Dan itu Pak, ada aplikasinya Pak. Jadi Bapak nggak usah menunggu Pak Pos datang, Bapak klik, nanti Pak Pos yang datang. Sekarang kan gitu Pak. Sekarang kan zamannya milenial. Kita nggak perlu kemana-mana. Saya ngebayangin Pak Sri, kalau di Solo kan banyak konsumen Bapak ya. Nanti ada yang order, bahkan mungkin ada wisatawan datang, lalu nanti di sana pesen Bapak kirim. Itu kan sekarang kirim, nanti sebentar lagi 1 jam juga nyampe. Hebat nggak? Itu dia. Luar biasa kan? Q9 Plus itu Pak. Betul. Kalau untuk Pak Sri sendiri gimana? Di Intermedia Logam ini udah ada yang ngurusin belum Pak? Soal kayak yang milenial-milenialin Pak, kayak aplikasinya atau jualan secara online-nya? Mas, itu buah dari pandemi ini. Jadi kan karena pandemi kan sebenarnya anak saya itu kuliah di Surabaya, di ETS itu kan enggak pernah pulang. Tapi karena pandemi ini kan kuliahnya dari rumah, daring dari rumah lah. Ini kan waktu-waktu luang itu kan saya suruh itu backup itu. Nah, ternyata ini malah bisa tembus pasar Amerika, Eropa. Iya. Ya sekarang saya sedikit Pak, sedikit nyaman gitu loh. Karena ada yang backup di aspek itu gitu. Tapi proyek tetap diteruskan. Iyalah, tetap nanti. Jadi mungkin dari sekarang bisa Bapak nanti ngomong ke anaknya untuk langsung download aja aplikasinya Pak ya, kiposin aja itu. Kita coba. Iya. Putranya gimana? Bim. Sini. Iya. Siapa namanya? Nah, ini dia. Bima. Namanya Bima ya? Iya. Kalau anak pertama, Pak? Kedua. Oh, anak kedua. Biasanya Gagah gede ini. wah, bener. Bima. Ini dia. Iya, boleh sini Mas. Nggak apa-apa, masuk aja. Nah, ini dia. Nanti mungkin, iya, monggo. Mas Bima kuliahnya di mana Mas? Kuliah di ITS Pak. Oh iya, luar biasa ini. Ini calon generasi penerus si Pak Sri. Iya, tadi Mas Bima kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Sri sama Pak Dwi juga. Kita udah kasih tahu kalau ternyata dari PT Pos Indonesia itu ada layanan terbarunya gitu. Ada QIX, terus juga ada Q9 Plus, Q9, QCOM. Nah, mungkin dari sekarang bisa nanti dicoba aplikasinya, tinggal download aja gitu di gadgetnya. Di tester Mas sementara. Nanti pakai nama aplikasinya Kiposin aja. Ya, nanti di-download itu cakep banget, lincah banget dia. Boleh dicoba. Nanti kalau order pakai itu nanti Pak Pos langsung datang. Jadi banyak keuntungan sebenarnya Pak didapatkan kalau kita pakai layanan terbaru dari Pos Indonesia. Peningkatan kualitasnya juga terlihat ya Pak ya. Itu dia. Dan mungkin sebelum kita pamit Pak, kita di sini mau ngasih kenang-kenangan dulu dari Pos Indonesia buat Pak Sri. Ya Pak Sri, sekedar kenangan dari PT Pos Indonesia sebagai
pengingat ini bahwa kami pernah datang di workshop dan showroom Bapak. Iya. Ya Pak ya. Monggo Pak, ini hanya sekedarnya. Pak Sri mohon diterima. Atas kenangannya, Iya, semoga Pak. juga banyak kesan atas kunjungan ke Sangat berkesan, luar biasa. Oh, ada juga. Ya, ini ya. Ini Pak ada ya barang dari kami, maksud saya. Iya, gunungan ini kan melambangkan banyak ini kan hal ini. simbol dunia. Aku yakin dari barang ini akan muncul banyak feedbacknya ke kita. Order akan banyak gitu. Aku agak grogi nih, aduh. Matur nuwun Pak Sri, matur nuwun sangat. Saya tahu ini luar biasa ini. Betul sekali. Saya Tangan kita sendiri Pak itu. ini handmade, Handmade. Wow. Buatan kita sendiri. luar biasa. Intermedia logam. Matur suwun sangat Pak Sri. Sukses untuk Bapak ya, sukses untuk kita semuanya. Matur suwun sangat Pak Sri. Dan mungkin sedikit sebelum kita pamit pulang, Pak Sri mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Pak Dwi. Baik, Pak Sri, saya senang di era seperti sekarang bisnis Bapak tetap bertumbuh, nampak dari aura dan showroomnya masih menampilkan barang-barang baru. Berarti ini masih bergerak terus ada produksi, terus ada penjualan. Mudah-mudahan Bapak terus maju dan kami dari PT Pos Indonesia akan mensupport Bapak untuk dari sisi distribusinya. Ya Pak ya, kami ingin memberikan yang terbaik. Lalu kami ada di setiap kota. Dan apabila Bapak ada kebutuhan komunikasi, konsultasi terkait dengan distribusi, pengiriman barang Bapak baik domestik maupun ke luar negeri, apalagi lokal, itu nanti tinggal call saja kawan saya yang di kantor pos Boyolali. Ya, itu dia. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Sri udah mau direpotkan sama kita datang ke sini. Kita kagetkan tadi. Itu. Baik, kalau gitu saya Kinan pamit dari Pak Sri. Terima kasih banyak sekali lagi. Pak Dwi juga sekalian mau pamit. Kita akan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu ya Pak ya. Oke, siap. Gitu dia. Kalau saya datang lagi ke sini. Siap. Iya, baik. Iya. Mari Pak Sri. Ya, mari Pak Sri. Iya.